Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin. Amma ba'du, wa rahmanul qudusul ba'isul muqtadir sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama kita hormati yakni pembina daripada Ikatan Remaja Masjid Jami Ar-Ridho yang baru saja memberikan nasihatnya. Kita doakan semoga pembina kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dan diberikan kesabaran dalam membina kita untuk tetap istiqomah menjalankan aktivitas dan kewajiban kita. Dan yang sama kita hormati yakni ketua daripada Irmar Al-Mukarram Al-Ustadz Odi Sofyan, dan kita doakan beliau pun semoga senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya salam penghormatan ini saya sampaikan kepada para ikhwan, akhwat, mujahidin, mujahidat, hadirin, hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, karunia dan anugerahnya, yang utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, sehingga atas dasar nikmat tersebut pada malam hari ini kita dapat berkumpul, bermuajahah, melaksanakan satu aktivitas yang sudah menjadi kewajiban kita, yakni mengadakan acara ta'lim setiap hari Sabtu malam Ahad. Semoga amal ibadah kita kesemuanya berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi investasi kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam tidak lupa semoga senantiasa tercurahkan keharibaan paduka alam yang berjuang dengan gigih, tak pernah mengenal kata lelah dan letih, dan juga tak pernah minta digaji, yakni baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya semoga kelak di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para ikhwan, akhwat rahimakumullah, pada malam hari ini yakni kita memperingati milad daripada Majelis Taklim Ar-Ridho yang ketiga. 3 tahun adalah merupakan waktu yang begitu singkat. 3 tahun tak terasa Majelis Taklim Ar-Ridho sudah menjalankan aktivitasnya, dari semua kegiatan, dari semua peringatan Hari Besar Islam, kesemuanya telah kita lakukan bersama. Dan semoga kedepannya akan lebih maju. Dan semoga kedepannya akan lebih sukses. Dan tentunya semoga kedepannya akan lebih istiqomah dalam menjalankan tugas-tugas kita, yakni selaku muslim adalah menuntut ilmu. Saya mendapatkan pesan daripada guru kita, Kiai Haji Nanang Kurniawan,
yang mana beliau menyampaikan salam kepada kita semua dan mohon maaf karena beliau pada malam hari ini tidak bisa hadir karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Namun beliau berpesan kepada kita semua supaya kita ke depannya lebih semangat, supaya kita ke depannya lebih giat, supaya kita ke depannya lebih mementingkan kepentingan daripada Majelis Taklim Ar-Ridho. Karena inti dari kemajuan ya, setiap komunitas ataupun setiap majelis ataupun setiap perkumpulan ataupun organisasi itu tidak akan bisa maju, tidak akan bisa sukses, tidak akan bisa lebih ke depannya lebih sukses kalau tidak ada kerjasama yang baik. Ya. Jangan saling mengandalkan. Tanamkan dalam diri kita ini, masing-masing kita punya kewajiban. Masing-masing kita selaku muslim punya kewajiban untuk memajukan agama kita sendiri. Masing-masing kita harus punya kewajiban bahwa kita selaku orang Islam mesti dan harus menolong agama kita sendiri. Dan kita mesti punya niat, ya, mesti punya niat untuk memotivasi diri kita. Tujuan kita untuk menuntut ilmu adalah agar bisa, ya, agar bisa ada pelajaran sejarah, agar bisa ada penyambung estafet, ya, tongkat estafet ulama, agar kita bisa melanjutkan perjuangan para ulama. Kenapa? Karena yang namanya ulama kan nggak semuanya nggak bakal selamanya hidup. Betul apa betul? Ya. Ulama, para habaib kan pasti nggak selamanya hidup. Beliau-beliau pun nanti akan suatu saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu saat akan wafat. Dan siapa yang akan menggantikan kedudukan para ulama, kedudukan para kiai, kedudukan para ustadz, kalau bukan kita-kita yang hadir di majelis ilmu. Ya. Merupakan satu kewajiban kita selaku muslim untuk memajukan agama kita sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, intan surullah yansurkum wa yusabit akdamakum. Intan surullah, jika kalian agama Allah, jika kalian menolong agama Allah, artinya menolong syiar-syiar agama Allah kita syiarkan. Salah satunya dengan dengan upaya kita malam ahad, kita duduk di majelis ilmu, duduk di majelis taklim dalam rangka menuntut ilmu agama, yang mana menuntut ilmu agama ini sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas apa enggak nih? Lanjut apa enggak nih? Ya. Iya, intan surullah, jika kalian menolong Allah, artinya intan surullah, jika kalian menolong Allah, yansurkum wa yusabit akdamakum. Lihat kalimatnya intan surullah, ya, yansurkum. Yansurkum itu kalimat fi'il mudhari yang punya makna hal dan istiqbal. Artinya ketika satu lafaz, satu kalimat memakai fi'il mudhari, ada makna istimror, ada makna kesinambungan, ada refleksinya dalam kehidupan. Jadi syaratnya kita ingin ditolong oleh Allah, syaratnya kita ingin segala sesuatu hajat kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah, syaratnya supaya kita hidup dimudahkan oleh Allah, maka tolong agama Allah. Gitu ya. Intan suruh, jika kalian menolong agama Allah, yansurkum, pasti Allah akan menolong
menolong kita. Wa yusabit aqdamakum, dan langkah-langkah kita akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita istiqomah, ketika kita continue, ketika kita dawam, ketika kita mulazamah, artinya ketika terus-menerus kita menolong agama tanpa henti, tanpa lelah, tanpa letih, ya, tanpa ada rasa bosan, kita terus membuka pengajian kita setiap malam Ahad, mau sedikit, mau banyak, mau ustadznya terkenal, mau ustadznya tidak terkenal, mau enak, mau kagak, yang penting saya niat ngaji sampai mati. Ya, tanamin nih dalam diri kita masing-masing, kita akan jadi santri abadi. Kita akan menuntut ilmu sampai mati. Kenapa? Karena menuntut ilmu diwajibkan oleh Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu minal mahdi, dari buayan, ilal lahdi, sampai liang lahat. Artinya sampai kita menutup mata, sampai ajal kita menjemput, menuntut ilmu tidak ada hentinya. Kalau ilmu umum, sekolah, paling-paling kita sampai S berapa? S3. Ada nggak S4? S4 ada nggak? Sampai S3 ya. Sampai S3 udah mentok tuh. Pendidikan umum, master ya. Tapi kalau nuntut ilmu agama nggak ada batasnya. Dan nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat kita untuk menuntut ilmu agama. Nggak ada. Saya mah Ustadz, saya dari kecil nggak pernah ngaji. Ustadz, saya mah orang tua saya nggak pernah nyuruh ngaji dari kecil. Maka saya tanggunglah, kepalang tanggung. Nggak bisa ngaji. Paul. Ya Allah. Nggak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu agama. Malah bagus, ya. Malah hebat. Ketika dari kecil kita nggak pernah menuntut ilmu agama, dari kecil kita nggak pernah disekolahkan agama, dari kecil kita nggak pernah pesantren, dari kecil kita nggak pernah dididik ilmu agama sama orang tua, tapi ketika kita dewasa, ya, kita mendapatkan hidayah dari teman atau dari apapun itu, akhirnya kita menjelang hari tua, kita menuntut ilmu agama, cakep, ya. Cakep. Daripada yang dari kecil kita nutut ilmu agama, dari kecil kita pesantren, dari kecil kita ngaji, udah tuanya, ya, udah tuanya malas ngaji. Merasa udah pesantren, merasa udah ngaji, merasa udah nuntut ilmu agama, gua mau udah bisa, merasa pinter, sombong akhirnya. Benar apa benar? Tapi kalau kita dari kecil misalkan nggak pernah ngaji, nggak pernah nuntut ilmu agama, ya, nggak pernah pesantren, tiba-tiba ada keinginan kita untuk mendalami ilmu agama, menuntut ilmu agama, itu cakep banget. Siapa tahu kita lagi belajar ilmu agama, nuntut ilmu agama, kita mati. Ya. Siapa tahu kita lagi ngaji ini kita mati. Mau nggak mati? Oi. Lagi ngaji kita mati, mau nggak? Benar. Benar nih. Ya. Iya, siapa tahu kita lagi ngaji, ya, mati. Alhamdulillah. Husnul khotimah. Makanya ketika ada seseorang menuntut ilmu agama, ya, ada seseorang menuntut ilmu agama, summa mata, maka dia mati, bahwa syahid, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala orang mati syahid. Ya. Makanya niatin nih, tanamkan dalam diri kita, ya, tanamkan dalam jiwa kita bahwa saya mau ngaji, mau nuntut ilmu agama sampai mati. Jelas nih? Ya. Dan perlu ditanamkan juga ketika kita nuntut ilmu agama, apa niatan yang pertama
adalah ibtigo amardotillah, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tujuan kita ini ngaji cuma cari ridho Allah nih ya, cuma cari ridho Allah. Kalau kita ngaji cuma cari ridho Allah, murni karena Allah, enggak karena apa-apa, enggak ada maksud apa-apa, ketika kita ngaji bisa atau tidak bisa, kita nggak putus asa. Kita nggak putus asa. Apabila kita ngaji hanya semata-mata mencari ridho Allah, supaya Allah itu ridho sama kita, supaya Allah itu cinta sama kita, supaya Allah itu nanamkan rasa kesukaannya sama kita, mau itu orangnya banyak, mau itu orangnya dikit, mau itu ada orang yang kita sukai, mau tidak ada yang disukai, tetap saya ngaji karena mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan kita dalam sholat kan ikrar, ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku lillah, hanya milik Allah. Kalau kita ngaji cuma kepengen ngelihat sosok, ya, cuma kepengen lihat sosok orang yang menyampaikan mau'izatul hasanah. Kalau kita nuntut ilmu, hadir di majelis taklim cuma karena kepengen lihat sosok siapa yang kita sukai, ya, ketika orang yang kita sukai nggak datang, ketika orang yang kita sukai digantiin orang, ketika ulama yang pengen kita lihat itu nggak hadir, kecewa nggak? Kecewa pasti. Udah kecewa aja dah, ya. Ya. Manusiawi memang, manusiawi. Tapi jangan jadi prioritas. Jangan jadi prioritas. Yang kita harus prioritaskan adalah semata-mata murni kita hadir di majelis taklim karena menuntut ilmu merupakan kewajiban kita selaku orang Islam. Jelas apa jelas nih? Ya. Makanya di hari milad ini, di hari jadinya Irmar ini, majelis taklim Irmar ini, yuk kita sama-sama muhasabah. Sama-sama introspeksi, ya. Apakah saya sebagai pengajar di sini mungkin niatannya belum lurus, ya? Apakah antum-antum yang hadir, ya, mungkin pula niatannya ada yang kurang lurus. Nah, dari semenjak sekarang ini nih, tahun ketiga, ya, yuk kita sama-sama lurusin niat kita. Yuk kita sama-sama murni semata-mata ngaji, mengajar, dan diajar hanya semata-mata mencari ridho Allah. Supaya apa? Supaya kita enggak timbul rasa kecewa dalam diri kita. Ketika kita ngaji setiap ahad, setiap malam ahad, aduh susah banget nih, ya, nggak ngerti-ngerti gua ngaji. Aduh ikro susah banget nih, ikro satu mulu nggak naik-naik, ya. Malum yang namanya kalau orang udah dewasa susah untuk mengingatnya. Benar apa benar? Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air. Tereret. Ya gitu kan ya? Iya. Belajar di waktu kecil mah otak masih ini nih. Otak tuh masih murni, otak tuh masih, memori tuh masih kosong, ya. Memori, ibarat memori masih kosong. Belum penuh aplikasi. Ya. Ini mah handphone memorinya udah cuma 2 GB, aplikasinya banyak. Ngeblank. Benar apa benar? Ya. Iya,
Wah, ini handphone nih aplikasinya apa namanya? Memorinya cuma 2 GB doang, akhirnya beli yang 6 GB. Supaya nggak lemot, ya. Nah, ibaratnya manusia seperti itu. Kalau masih kecil, memori itu masih murni. Memori itu masih kosong, nggak banyak aplikasi. Nggak ada aplikasi TikTok, nggak ada aplikasi apa namanya lagi, nggak ada Instagram, nggak ada Facebook dan sebagainya. Masih murni nih bawaan pabrik. Bawaan pabrik, makanya gampang, cepat nerima, ya. Ketika kita download nih salah satu aplikasi, kalau memorinya masih kosong, cepat. Benar apa benar? Nah, begitu pula manusia. Manusia kalau masih kecil, itu memorinya masih bagus. Makanya usia anak kecil itu jangan diberikan pemahaman, karena usia mereka usia hafalan, ya, usia hafalan nih, usia anak kecil dari 5 tahun sampai 10 tahun, ya, itu usia hafalan, apalin aja, ngerti nggak ngerti, apalin, suruh apalin. Nah, usia kita nih, usia kita ngapalin susah banget, benar apa enggak? Ngapalin 1 hadis aja susah kita mah, apalagi ngapalin 1000 hadis, ya. Kita mah kadang-kadang di majelis, kayak mau apal ya. Kayak mau apal nih, ngedenger kiai ngomong, apal nih, ya. Nggak dicatat. Nggak dicatat, ya, nggak dicatat. Merasa udah apal. Pulang ke rumah, lupa. Ya. Ada nggak yang begitu? Iya. Makanya kalau ngaji minimal bawa catatan. Kalau kita merasa memori kita lemot, merasa otak kita tumpul, merasa kita susah ngapal, catat. Ya, catat. Kata ulama, al ilmu suyudun, koyid suyudaka, ya, bihablil warid. Ilmu itu suyudun. Ilmu itu ibarat binatang buruan. Ya, ibarat binatang buruan. Koyid suyudaka. Maka tali tuh, ya, taliin, ikat binatang buruan kita apa? Bihablil warid, dengan tali yang kuat. Ibaratnya apa? Ibaratnya ketika kita mengamalkan mendengarkan ilmu, catat supaya nggak hilang, ya, supaya nggak hilang. Jelas sampai sini ya. Nah, makanya kita yuk sama-sama introspeksi diri. Sama-sama kita muhasabah diri. Artinya saya pun di sini yang ngajar belum tentu benar. Ya. Saya yang di sini ngajar enggak berarti lebih pintar dari antum semua. Enggak. Ya. Saya di sini yang ngajar bukan berarti saya paling soleh. Bukan berarti saya paling pengalaman. Enggak. Tapi saya di sini cuma meng-share ilmu. Ya. Sharing ilmu, diskusi, ya, diskusi. Kenapa? Karena kata ulama, hayatul ilmi bimudzakarah. Hidupnya ilmu itu dengan diskusi, ya, dengan mudzakarah, dengan diskusi. Kalau ilmu diam saja, nggak disampaikan, akibatnya ilmu ini nggak berkembang nantinya, ya, nggak berkembang. Makanya ketika kita dapat ilmu dari majelis taklim, dapat ilmu dari para kiai, kita kita mudakarohin, kita diskusiin. Tadi gimana ya maksud penyampaian kiai? Diskusiin nih, diskusiin supaya kita menuntut ilmu ada hasilnya. Ya, malah kata ulama, man kana lahu jid walam takun lahu himmah aliyah au takunu himmatun aliyah walam yakun lahu jid la yahsulu illa ilmun qalil, kata ulama. Siapa orang ada jid, ada kesungguhan dalam menuntut ilmu, rajin, nuntut ilmunya rajin, ya, setiap ada majlis datang, majlis di mana disamperin, rajin pokoknya, nggak pernah nggak hadir, nggak pernah absen dari majlis ilmu,
rajin, tapi walam takun lahu himmatun aliyah. Tapi dalam dirinya nggak ada himmah aliyah. Apa tuh himmah aliyah? Himmah aliyah itu cita-cita yang tinggi, kemauan yang tinggi. Ya, saya nuntut ilmu, saya mesti hafal nih. Itu namanya kemauan. Saya nuntut ilmu agama minimal 3 tahun, saya harus hafal berapa hadis. Saya nuntut ilmu minimal, saya bisa buat ngajarin anak istri saya. Itu namanya himmah aliyah. Syukur-syukur kalau kita punya cita-cita, saya nuntut ilmu, saya mau jadi ustadz. Itu bagus tuh, ya. Nggak ada nih, nggak ada. Walam takun lahu himmatun aliyah, nggak ada cita-cita tinggi. Au kanat lahu himmatun aliyah, atau ada cita-cita, ada kemauan, ya. Ada cita-cita tinggi kita, tapi walam yakun lahu jid, nggak ada kesungguhan dalam menuntut ilmu, ya. Oh, kemauannya keras, cita-citanya tinggi, ya, cita-citanya tinggi. La yahsulu ilma illa ilmun qalil, tidak akan hasil illa ilmun qalil, kecuali ilmu yang sedikit. Ya. Makanya untuk ilmu harus dibarengi kesungguhan dan cita-cita. Makanya ada pepatah mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Ya, boleh-boleh saja. Yang penting ada kesungguhan kita menuntut ilmu. Jangan hanya sekedar kemauan aja. Jangan hanya sekedar cita-cita aja. Oh, saya mau jadi ustadz, tapi nggak ada kesungguhan ngaji. Nggak ada kesungguhan ngaji. Kata ulama, la yasulu illa ilmun qalil, nggak bakalan hasil kecuali ilmunya sedikit. Jadi antara jid, antara kesungguhan dan himmatun aliyah, cita-cita yang tinggi harus seiring sejalan. Ketika ada jid, ketika ada himmah aliyah, pasti kita akan minimal, kita akan dihasilkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, para ikhwan akhwatillah, dan tujuan kita menuntut ilmu adalah supaya kita bisa punya ilmu yang manfaat. Benar apa benar? Ya. Jadi kita mengaji nih supaya kita punya ilmu yang manfaat. Ada ilmu manfaat, ada manfaat ilmu. Ini cuma dibalik-balik aja nih kata-katanya nih. Ilmu manfaat, manfaat ilmu. Apa itu ilmu manfaat? Ilmu manfaat itu ziyadatul khair. Ilmu manfaat itu dengan tambahnya ilmu, dia tambah takwa. Dengan tambahnya ilmu, dia tambah soleh. Dengan tambahnya ilmu, dia tambah iman. Dengan tambahnya ilmu, dia tambah yakin. Dengan tambahnya ilmu, dia tambah taat. Ya. Kalau dia misalkan tambah ilmu, ibadahnya enggak meningkat. Kalau misalkan dia tambah ilmu, imannya tidak meningkat. Dia tambah ilmu, takwanya enggak pernah berubah. Dia tambah ilmu, kebaikannya enggak pernah bertambah. Artinya tanda tanya besar, apakah ilmu yang dia tuntut ilmunya bermanfaat? Itu namanya ilmu manfaat. May yazdad ilman lam yazdad hudan la yazdad illa bu'dan. Siapa orang yang tambah ilmu tapi enggak tambah takutnya sama Allah, ya. Dia tambah ilmu setiap minggunya, setiap ahadnya, setiap harinya dia nuntut ilmu, tapi ketakutan kepada Allah enggak tambah. Ketakwaan kepada Allah enggak tambah, ya. La yazdad illa bu'dan, tidak akan bertambah kecuali jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ilmu yang manfaat adalah ilmu yang semakin kita menambah ilmu, semakin kita tambah ilmu, semakin tambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu manfaat. Ada yang namanya manfaat ilmu. Ada yang namanya manfaat ilmu. Apa itu manfaat ilmu? Manfaat ilmu itu adalah
isolul khair ilal ghair minal ghair. Yang namanya manfaat ilmu isolul khair, membagikan kebaikan. Isolul khair, mempertemukan kebaikan. Minal ghair, dari orang lain, ilal ghair, kepada orang lain. Contoh si A ngajarin alif, ngajarin bismillah ke si B. Si B ngajarin bismillah ke si C. Si C ngajarin lagi bismillah ke si D sampai ke si Z. Ya, sampai Z nih. Dari A sampai Z. Nah, namanya ini si A isolul khair. Ya, membagikan bismillah, mengajarkan bismillah minal ghair, dari orang lain, dari ustadznya, ilal ghair, kepada si B. Jelas apa enggak nih? Ya, ini manfaat ilmu namanya. Manfaat ilmu. Dan ini manfaat ilmu adalah satu amalan yang tidak akan terputus walaupun kita sudah ada di liang lahat. Ya. Jadi pahala kita tidak akan terputus sekalipun kita sudah wafat. Nah, ya. Karena kan ada 3 perkara ya. Ada 3 perkara apabila mati anak Adam tidak akan terputus amalnya kecuali yang 3. Salah satunya adalah ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang diambil manfaat. Ya. Nah ini nih, selama ahlan wa sahlan kepada guru kita ya. Ya. Sebentar ya. Lanjut. Datang yang baru dilupain yang lama. Ya. Lanjut ya. Jadi salah satu amal ibadah anak Adam yang tidak akan terputus adalah ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang diambil manfaat. Selama si B ngajak, ini pahala dari Z ya, pahala dari Z sampai B itu akan mengalir pahalanya kepada si A walaupun si A nya udah nggak ada. Makanya jangan bosan-bosan kita mengajarkan kebaikan sama orang ya. Jangan bosan-bosan kita ngajarin ilmu sama orang. Kita bisa bismillah, ajarkan kepada orang bismillah. Kita bisa alhamdulillah, ajarkan kepada orang alhamdulillah. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita mati itu pahala dan ganjaran dari yang kita ajarkan kepada orang lain itu akan terus mengalir walaupun kita sudah ada di alam kubur. Jelas ya? Nah, ya. Nah, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan sekelumit ya. Sekelumit arahan, bukan arahan sih ya, bukan arahan. Sekelumit sharing ya. Berbagi ilmu, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Doakan saya minta doa nih ya sama antum-antum semua supaya saya bisa istiqomah ya. Supaya saya bisa lebih benar, supaya bisa lebih soleh ya. Karena kita semua enggak bisa kita mengerjakan satu amal ibadah satupun. Enggak bisa kita menjauhi maksiat sedetik pun ya, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisanya taat, kita bisa ninggalin maksiat bukan karena kekuatan kita ya, bukan karena kekuatan kita sebagai manusia. Makanya ketika pertolongan Allah kagak ada ya, walaupun orang tersebut ilmunya banyak, walaupun namanya terkenal, kalau nusroh minallah sudah nggak ada,
pertolongan dari Allah sudah nggak ada, nggak mampu yang namanya menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sering-sering mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk menjauhi maksiat kepada Allah illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah, ya. Sering kita ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan, ya. Jangan ngandelin diri kita. Kita mah manusia yang lemah. Jangan ngandelin kekuatan kita. Kita mah nggak punya kekuatan kalau nggak dikasih kekuatan sama Allah. Jangan ngandelin ketaatan kita. Kita nggak bakal bisa taat kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan, ya, di hari milad yang ketiga ini Majelis Taklim Ar-Ridho tentunya akan semakin istiqomah, ya. Karena dalam kitab dalam kitab pembukaan Jurumiyah tuh ada mengatakan haitsuma tastakim yuqaddir lakallah hunajahan fi gobiril azmani. Haitsuma tastakim, ketika kalian bisa tastakim, istiqomah, continue, mudawamah, lazim, ya, yuqaddir lakallah, maka Allah akan mengangkat derajat kalian najahan, ya, fi gobiril azmani, pada zaman yang akan datang, pada masa yang akan datang. Bolehlah kita sekarang berlelah-lelah mencari ilmu. Bolehlah kita sekarang sakit-sakit terdahulu, ya, senang-senang kemudian. Bolehlah kita sekarang berpayah-payah dahulu untuk mencari ilmu, tapi masa depan kita, khususnya, ya, tujuan kita akhirat akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena kata dalam kata syairan, wa mal malu wal banuna illa wadai'u fala budda yauman anturodal wadai'u, ya. Semua adalah merupakan titipan. Ilmu titipan dari Allah, harta titipan dari Allah, bahkan jiwa yang kita punya adalah titipan dari Allah. Suatu saat akan ditanyakan, pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Semangat terus Majelis Taklim Ar-Ridho, ya. Semangat terus dalam mencari ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan kita pun dapat mengamalkan ilmunya, supaya manfaat ilmu itu akan terasa ketika kita sudah meninggalkan alam yang fana ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf saya tidak bisa ikut sampai habis, ya, karena ada keperluan sedikit, ya. Untuk itu dilanjut saja kepada guru kita selanjutnya, yakni Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Firman, ya. Nggak kenal-kenal mulu nih. Ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.